Nggak ada, jadi tadi nggak diskusi tentang bus. Tidak ada bus tadi. Ya oke. Tanya apa DPD apa, jangan tanya saya. Tanya apa nih? Budaya. Silakan. Mau tanya apa? Implementasi PP 38 yang Pak Abdullah itu tadi gimana Pak? Bunga apa? 38 BUMN. pinjaman. Oh, nanti kita lihat seperti apa. Ini kan project base kan. Kita lihat pinjaman seperti apa. Jadi saya lihat saya buka ruang untuk bunga lebih rendah dari sekarang. Itu kan kita akan salurkan lewat PT SMB. Karena SMB yang ngerti bagaimana menilai proyek. Kalau orang saya nggak ngerti lah, karena beda ininya kemampuannya. Saya pikir sebagian bilang bisa nggak bunganya 0,5% dari kita ke SMB. Kita akan pertimbangkan itu dengan serius. Kemarin sih waktu saya SMB dia bilang dia bisa nyalurin berapa bulannya sampai akhir tahun sampai cuma 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai 6 triliun bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari Pemda yang didukung oleh DPD di sini. Indikator proyek yang disetujui tadi kan Bapak kan setuju PT SM itu Pak supaya dapat pendanaan. Itu Setuju apa apa? sih Pak? Setuju apa? Indikatornya untuk pendanaan infrastruktur di daerah supaya bisa dapat. Saya serahkan ke PT SMB sepenuhnya dan Pemda dan perusahaan-perusahaan di daerah itu. Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMB yang udah jago untuk menilai proyeknya visible apa enggak. Saya cuma nyediain uang bunga murah. Aku saya mau nanya, tadi kan dikatakan pemerintah mau nyiapin tarif cukai kalau produsen rokok ilegal masuk ke kawasan KIAT ya Pak, itu tarif cukainya berapa ya Pak? Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya. Beberapa daerah sedang dibangun kawasan industrinya. Tarifnya lebih rendah dari yang sekarang. Nah, kita akan atur supaya jangan ganggu yang ada dan fair juga buat mereka. Jadi kita akan hitung seperti apa. Jadi belum final hitungannya, sedang kita hitung. Jadi kami sedang diskusi terus dengan para pelaku tadi yang ingin masuk ke KIHT dan nanti juga dengan pelaku industri yang lain yang pas seperti apa sih. Apa nanti jadi tentang diskon ya Pak? Akhir bulan akan dicabut anggaran akan melakukan anggaran dana sebagai sesuatu itu gimana Pak? Saya nggak akan cabut, udah nggak jalan pokoknya sekarang. Udah jalan, udah nggak ngendap lagi, Udah jalan. gini, kalau sampai sekarang belum jelas rencananya sudah selesai kan. Nggak saya ambil juga udah nggak akan jalan tahun ini. Kira-kira begitu. Pak, kabar baik diskon tarif angkutan Nataru gimana Pak? Ya. Update pengenalan pajak. Terakhir sih saya lihat jadi gerakannya agak pelan kan. 7 sampai 8 triliun, tapi saya akan cek lagi. Saya cek lagi. Kayaknya udah nambah 1 triliun nambahnya dari angka terakhir yang saya sampaikan ke media. Kayaknya tambah 1 triliun, 8 triliun kelihatannya. Pak. Pak soal media Ada yang pertama mereka emang nggak punya uang, ada yang juga bayarnya bertahap, nggak langsung semua tapi dicicil, jadi nggak sekaligus nemu sekarang. Tapi kita kejar terus. Yang jelas mereka nggak bisa lari aja. Pak soal media luar Pak yang nyenggol IKN katanya bakal Iya, jadi makanya dia bertahan dulu Pak IKN. di tengah anggaran yang Oh, saya nggak tahu kan, tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa. Rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Tapi kayak kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Tapi Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita kawan lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi ya, gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Bapak ngadain diskon tarif Nataru di Judul Kotanya kapan Pak? Pas Desember. Maksudnya Desember tuh jalan tuh. Begitu dibeli tiketnya lah. Natal, tahun baru. Udah available mestinya sekarang. Mestinya Desember udah jalan tuh. Pak diskon tarif tol dapat nggak Pak? Ya? Diskon tarif tol dapat alokasi dari Dari sana Tarif tol. diskon tarif tol untuk Nataru dapat juga nggak? ada beberapa jalur kayaknya dapat jalur. Tapi saya lupa ya jalur mana aja.
Berarti Bapak tidak akan mengalihkan dana yang apa? Gimana kalau Anda nanyanya ke DPD? Ini Bapak Tansil, apa ini? Pak, gerak cepat Pak. Tadi sempat dibahas DPD juga Pak. Gimana? Nggak ada, nggak ada. Ya? Nggak ada, jadi tadi nggak diskusi tentang Tidak ada bus tadi. Udah oke Nah, oke. tanya apa DPD apa, jangan tanya saya. Oke. Apa yang akan dia hukum ke saya gitu. Baik, makasih banyak Bapak. Untuk Ibu, fleksibilitas belanja daerah itu dari Ibu Sekar ya, dari Kepri, itu sudah masuk nanti diatur di APBN 2027, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, ya itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR, kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuman cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan. Tapi basically kita udah kasih kode ke banknya ya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. Yang tanda tangan. Iya dia ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga returnnya bisa 0 kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu SBN juga nggak boleh. Kalau nggak butang-butang aja saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu, senang-senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis yang tadi yang. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasiin 228. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan.
Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.